Kabar dilonggarkannya kebijakan lockdown di China menjadi angin segar bagi pasar PP dan PE Asia Tenggara. Nah, bagaimana kondisi pasar PP dan PE Asia Tenggara sebelumnya? Bagaimana level harganya yang terkini? Kita akan bahas di channel ini, channel Prima Plastindo, supplier dan fabrikasi biji plastik original dan daur ulang berkualitas. Jangan lupa cek info Prima Plastindo di Facebook, Instagram, dan juga TikTok untuk mengetahui produk bahan baku yang didistribusi oleh Prima Plastindo, sahabat mitra biji plastik berkualitas yang dapat dipercaya. Harga PP dan PE berbasis FD atau CIF Vietnam telah berada di level terendahnya selama lebih dari 2 tahun ini, meskipun baru-baru ini terlihat naik. Permintaan polyolefin secara keseluruhan di Asia Tenggara masih terus-menerus melemah di tengah ekonomi yang melambat, serta pasar China yang lesu. Pasar plastik China yang stagnan, ini berdampak buruk bagi pasar polyolefin global, dan khususnya bagi Vietnam yang adalah salah satu tetangga terdekatnya. Turunnya harga di tengah kurangnya aktivitas pembelian dari China, pembeli polyolefin terbesar di dunia, telah membuat pasar PP dan PE Asia Tenggara berada di bawah tekanan, sehingga akibatnya menyeret turun harga PP dan PE. Nah, apakah harganya akan turun terus nih ke depannya? Rupanya ada angin segar yang datang saat China dikabarkan melonggarkan pembatasan COVID-19-nya. Pihak berwenang China menyatakan bahwa pekerjaan dan produksi lokal tidak akan dihentikan, kecuali suatu area ditetapkan sebagai area beresiko tinggi, dan lockdown di area beresiko tinggi akan berakhir dalam 5 hari saja jika tidak ditemukan kasus baru. Nah, apakah melonggarnya pembatasan di China ini bisa menjadi penyelamat bagi pasar PP dan PE di Vietnam dan termasuk di Asia Tenggara juga? Tentu saja, karena longgarnya kebijakan COVID di China telah meningkatkan kepercayaan penjual untuk mengambil sikap tegas pada penawaran mereka. Harga polyolefin impor dan lokal telah mengikuti tren yang stabil hingga sedikit menguat sepanjang minggu ini. Nah, bagaimana level harganya? Sebelum lanjut, apakah Anda sedang butuh pasokan biji plastik original dan berkualitas? Seperti biji plastik GPPS merek VNPS tipe 525 dengan kualitas bening sedikit bluish, atau biji plastik GPPS merek Trinseo 666H dengan kualitas bening transparan yang bersih, cerah seperti kristal dengan kualitas paling tinggi. Biji plastik PS atau polystyrene adalah jenis plastik yang paling banyak digunakan, yang memiliki transparansi sangat baik, kekakuan tinggi, dan kemampuan cetakan yang sangat baik seperti untuk injeksi, ekstrusi, dan cetakan busa, dan yang lainnya. Kunjungi segera website Prima Plastindo di www.primaplastindo.co.id yang menyediakan biji plastik GPPS, HIPS, PP, PE, dan ABS original, berkualitas, dan terjamin. Jangan ragu hubungi via WhatsApp atau sosial media Prima Plastindo di Facebook, Instagram, dan TikTok untuk informasi pasokan biji plastik yang Anda butuhkan. Prima Plastindo, supplier dan fabrikasi biji plastik original dan daur ulang berkualitas. Kembali ke topik, bagaimana level harga pasar PP dan PE di Asia Tenggara? Seorang pelaku pasar melaporkan telah menaikkan sedikit penawaran PP Raffia asal Arab Saudi dari 2 minggu lalu. Harga PP Raffia naik $10 per ton menjadi $960 per ton CIF tunai harga akhirnya. Sedangkan pedagang lain melaporkan bahwa mereka mempertahankan penawaran PE Saudi mereka stabil pada $950 per ton untuk LLDPE, $960 per ton untuk HDPE, dan $1.050–1.060 per ton untuk LDPE film. Semuanya berbasis CIF Vietnam tunai. Di sisi lain, konverter, para pabrik plastik di dalam negeri, sebagian besar sedang diam, sedang menepi di tengah berkurangnya aktivitas di sektor akhir mereka. Beberapa penjual melaporkan bahwa mereka masih bisa mendapatkan beberapa transaksi di November lalu. Tapi belum banyak transaksi yang terjadi di minggu awal Desember ini. Karena banyak pabrik plastik menjauh dari pasar meskipun ada kenaikan harga baru-baru ini. Jadi nampaknya kita bisa lihat permintaan masih lesu.
Diperkirakan, harga tidak akan turun bulan Desember ini. Namun, akan sulit juga untuk melihat tren harga yang naik. Nah, bagaimana menurut Sobat Prima Plasindo? Apakah pasar PP dan PE Asia Tenggara akan terus menguat? Bagaimana dengan pasar Indonesia? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar bisnis, terutama industri plastik.